Halo teman-teman Rainer Budiarto, apa kabar teman-teman? Kali ini nih saya ingin memberikan pertimbangan dalam memilih makanan anjing yang terbaik, terbagus dari segi harga, dari segi disukai anjing, dan juga sehat, sehat untuk anjing. Pertimbangannya itu apa aja teman-teman? Bahwa kita itu apa ya? Benar, kita harus menyesuaikan budget, anggaran, kemampuan kita atas membeli makanan anjing untuk diberikan kepada peliharaan kita. Itu budget anggaran itu adalah hal yang penting. Tetapi uh, tidak bisa kita kesampingkan bahwa makanan yang bagus itu juga bukan harga yang murah, bukan dengan harga murah. Dan pertimbangan lagi, kalau anjing kita sehat, peliharaan kita sehat, kita untuk jangka panjang juga akan lebih untung. Karena pertama bisa menghemat biaya dokter. Kedua, kita dari rasa iba, rasa kasihan, rasa gimana ya, perasaan senang. Kalau ada perasaan senang kalau anjing kita itu sehat, anjing kita itu tidak bermasalah. Dia bahagia, kita ikut bahagia. Logikanya seperti itu. Dan selera. Belum tentu juga yang harganya mahal, walaupun harga murah juga, belum tentu harga murah maupun harga mahal disukai oleh peliharaan kita. Jadi, apa yang terbaik harus kita lakukan? Pertama, kita itu mungkin melihat pertama ini zaman online ya. Kita jadi lihat marketplace online dulu atau enggak kita ke pet shop tempat jualan makanan anjing itu kita tanya yang paling laku yang mana? Yang bagus, yang paling laku yang bagus. Bukan yang paling laku tapi harganya murah kayak gitu, bukan gitu maksudnya. Maksud saya itu yang bagus dan tidak terlalu mahal dan disukai anjing itu yang mana kayak gitu. Kita nggak apa-apa, kita gali pertimbangannya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak langsung mau beli, tidak berencana beli di pet shop karena nggak enak, karena hanya window shopping mungkin. Teman-teman kan zaman online, lihat di online, teman-teman lihat yang pembeliannya paling banyak, ya, pembeliannya paling banyak, lihat harganya, review orang-orang bagaimana. Kalau misalnya teman-teman lihat harganya mahal, coba itu kalau saya melihat, coba kita cari kuantiti, kita banyakin jumlah pembeliannya. Itu kan packingan makanan itu ada yang ada yang 1,5 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 900 gram mungkin, ada juga yang 5 kilogram, 10 kilogram kayak gitu kan. Nah, coba teman-teman lihat dengan merek yang sama, misalnya jumlah banyak. Saya ngalami, jadi itu beli yang bandel kecil 1,5 kilo, itu harganya sekian. Begitu beli, saya cari yang misalnya lebih besar, kuantiti besar, 10 kilo gitu, harganya jauh lebih murah loh. Kalau dikalikan jauh lebih murah. Dan kandungannya itu sama, kandungannya sama, ada beda-beda mungkin dari ukuran. Seperti itu teman-teman, dari ukuran misalnya itu kibel kecil, mungkin dia biaya pemrosesan ini packing kalau ukuran kecil mungkin kan packing ukuran kecil, kemudian saya nggak tahu ya packing ukuran kecil apa berpengaruh, tapi terus membuat itu potongan kecil-kecil mungkin apa lebih lebih susah gitu. Jadi kenapa harga lebih mahal? Bisa juga dari margin, keuntungan dari sisi penjual atau produsen. Kalau dia menjualnya dikit-dikit, dia otomatis pengen untung besar dong, untung lebih banyak kan, makanya harganya lebih dinaikin. Tapi kalau dia jualnya bulk ukuran besar kayak gitu, itu kan dia dapat uangnya lebih banyak otomatis. Jadi misalnya dia ambil untungnya lebih kecil, ini logika sederhana, dia jual mahal, ukurannya banyak, dia dia udah dapat uang besar, dia marginnya lebih dikit, mungkin bagi dia uh, ya berarti ya, so good gitulah, dibanding kalau dia jualnya harga murah, dia jual harga murah, dia harus
ambil lagi keuntungan, berarti kan, eee, gimana ya, logikanya gitu teman-teman, dia uang kecil, dia mau ambil untung itu mungkin lebih gede dikit gitu, kayak gitu aja. Nah cuman, teman-teman paling dicoba periksa itu, eee, hal-hal apa yang penting buat anjing. Jadi bukan hanya sekedar makanan murah yang penting, bukan juga kemahalan, tapi yang teman-teman harus lihat isinya itu apa aja, dan kalau bingung teman-teman lihat, ini, sayurannya ada nggak, kandungannya apa, apa hanya dia, eee, ayam aja atau enggak tanpa sayuran, tanpa, eee, wortel biasanya tuh ada, wortel kering-kering kayak gitu, ataunya lebih ke polos aja. Tahu-tahu itu bisa kelihatan dari deskripsi produk, dari review, teman-teman bahkan bisa bertanya ke penjual kan, atau enggak teman-teman nanti lihat ke website dari produk makanan itu, isinya apa aja. Dia itu nggak mungkin sampai bohong. Memang semua makanan yang packing ini saya bicara yang biji-bijian gitu, itu kan ada masa kadaluarsa, pakai pengawet kayak gitu. Jadi teman-teman cari yang terbaik dari yang paling terbaik dengan harga mungkin seminim mungkin. Itu aja sih kok di konsep berpikirnya. Teman-teman jangan asal beli murah, ibarat jangan asal beli murah, kemudian kandungannya nihil, kandungannya itu mungkin jelek atau banyak tepung, banyak terigu, dagingnya sedikit, sayurannya hampir nggak ada. Ya terang aja harga murah, teman-teman beli terigu 10 kilo dibanding versus makanan makanan yang benar-benar makanan enak, itu kan beda dong, terigu lebih murah. Nah itu kalau misalnya ada campuran-campuran yang, eee, bukan yang esensi bagus untuk hewan, buat anjing, untuk apa? Nanti dia sakit, dia nggak enak badan, itu kan semua itu ya rugi kita dong sebagai pemiliknya itu, sebagai yang ngerawat anjing, kayak gitu teman-teman. Percaya aja kalau menurut saya bukan berarti kemahalan atau kemurahan, namun yang terbaik. Dan kalau teman-teman beli mahal, kan harganya bisa drop. Jangan beli mahal, harga mahal, jangan. Harga mahal itu biasa lebih murah teman-teman, cari yang terbaik, gitu aja. Itu biasa harga lebih rendah. Dan tolong pertimbangin kalau sampai sakit bagaimana, itu biaya dokter segala kan mahal. Jadi teman-teman mendingan beli, makanan anjing yang bagus, cari harga terbaik, juga, hal penting nih fisiknya nih. Peliharaan itu nggak bakal fit kalau dia jarang aktivitas fisik. Jadi saran saya bawa jalan, bawa interaksi kalau bisa, bawa jalan. Bawa jalan tapi dia cukup, dia bisa pup, buang air besar kayak gitu-gitu, bisa kencing lancar. Bukan di dalam dia bisa pup, buang eee, air kecil gitu, nggak gitu juga, tapi yang penting, dia bisa namanya, bisa, daya tahan tubuhnya itu bisa terpacu. Dia itu bisa punya apa ya namanya, kekuatan dengan dia apa ya, dengan dia berlatih fisik gitu, dia daya tahan tubuhnya meningkat. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.